Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Long Time Entertainment. Ya, sesuai omongan saya kemarin ya. Eh, Cara setting platina ya, yang model kayak gini. Eh, ini peralatan saya agak berantakan ya. Berantakan, lagi mau bikin lagi nih. Nah, mau bikin lagi nih, ada dua. Ini jadi dua setrum ini ntar. Dua spek ini nanti. Nah, sekarang nih cara settingnya. Platina Widya saya kemarin ya. Nah, cara settingnya seperti ini. Yang kemarin kan ini tuh masih bahannya kemarin kan ini. Nah, ini yang pendek, ini yang panjangnya. Nah, ini jadi yang panjangnya ini buat getarnya, yang pendeknya di sini. Nah, saya pakai kayu begini. Nah, pakai kayu seperti ini biar gampang. Lagi pula kalau kayu kan gampang dibaut sana sini ya. Lalu gimana ya biar platina getar itu tidak melenceng ya. Kalau ini kan lurus nih. Nah, lurus, posisinya lurus, sejajar. Sejajar lah pokoknya. Ini kadang kalau udah getar ya, getar terus kita makainya terus-terusan itu lama-lama meleset ya. Nah, ini saya copot kuncinya dulu. Ini kuncinya ya, biar nggak meleset. Kuncinya ada dua pasang, kanan kiri ya. Yang ini ujung untuk penahannya, yang ini untuk kunci sekaligus untuk setel kendor dan kencangnya. Ini sekarang kuncinya saya lepas dulu. Buat contoh bagaimana kalau tidak diberi kunci. Nah, ini kan posisinya kalau getar gini ya. Nah, kalau nggak dikasih kunci bisa meleset ke sini loh, nyamping begini. Akhirnya apa? Meleset kan. Nah, kalau kita terus-terusan pakai kan lama-lama kan jatuh gini, meleset. Akhirnya kita nyeting lagi. Nah, meleset. Ini kan kalau posisi gini kan lurus. Kalau kita pakai terus-terusan lama-lama meleset nyamping begini. Kalau enggak nyampingnya ke atas gini. Nah, ini solusinya ya itu seperti tadi, dikasih kunci. Nah, kuncinya yang ini tadi. Nah, saya pasang lagi. Kuncinya kanan kiri ya. Kalau ini kan untuk penahannya di ujung. Nah, ini untuk kuncinya kanan kiri agar tidak nyamping ya. Nah, ini sekarang udah nggak bisa nyamping ya, antang di sini. Jadi walaupun dipakai terus-terusan dia akan lurus terus ya, tidak meleset ke samping begini ya. Nah, ini kuncinya saya kencangkan dulu. Buat contohnya, saya kencangkan dulu. Nah, jadi ini kan meleset dikit nih, berarti sini kurang kencang. Kurang kencang sebelah biasanya. Nah, bisa lurus ya, bisa lurus. Makanya ngasih kuncinya seperti ini, pakai apa itu, Moore Gibson ya biasanya, skru Gibson yang dipakai. Jadinya kalau melesetnya ke sini berarti yang kurang kencang sebelah sini. Ini berarti kurang kencang sebelah sini dikit aja. Nah, lurus kan. Ini mau digoyang-goyang udah nggak nyamping ya tuh. Mau digoyang-goyang kayak apapun nggak bakalan bisa jatuh ke sini atau jatuh ke sana ya. Gampang sekali. Nah, sekaligus ini untuk memperkeras ya. Ini contohnya kalau saya kendorin lagi. Ini kan posisi standar tadi. Saya kendorin dulu. Nah, ini kan suaranya begini saja.
karena nggak saya kencangin, agak kendor ini. Nah, sekarang kita kencangin, perbedaan suaranya ada, tinggal kencangin. Nah, ini udah kencang, suaranya bedanya ya nggak terlalu kelihatan, tapi kalau pakai tangan itu terasa banget, terasa keras gitu. Kalau tadi kan agak lembek, kalau ini keras lagi ya, karena ini semakin ditekan ya, semakin ditekan ke sini ya, ke dalam ini, jadi ibaratnya makin menekan ya. Nah, seperti itu contohnya. Ini sekarang mau saya pasang di sini, plus mau saya pasang spoolnya ya. Posisinya begini, ntar spoolnya sebelah sini ya. Seperti ini, spoolnya nanti sebelah sini, lalu nanti kita perlihatkan dari settingan ininya, pengaruhnya gitu. Pengaruh settingnya itu seperti apa ini untuk settingnya di sini tadi, ntar kita kendorkan dan kencangkan lewat di sini, kita lihat nanti ya. Ini mau saya pasang spool plus komponen-komponen lainnya yang nanti sekaligus saya tes ya, tes sekaligus ini, tes kencang kendornya di sini ya. Nah, bentuknya seperti ini, masangnya pakai kayu saja lebih gampang, seperti ini ya, simple, nggak usah pakai besi juga bisa. Nah, seperti ini, simple. Ini saya sekarang mau pasangin mesinnya dulu ya, mau pasangin komponen-komponennya, kita lanjut ya, nanti ya. Ini saya cut dulu ya. Ini udah jadi ya, yang tadi saya bikin tadi ya, udah jadi. Nah, modelnya seperti ini. Saya pakai kondensor berapa ini, 1 2 3 4 5 6 7 ya, 8 9 10 11 12 13 14 ya, Denso semua ya. Dan mesin saya yang satu ini juga ada ini pakai kondensor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ini ya Denso juga. Nah, Denso semua kondensornya. Kalau kondensor ini digabung sama sini sepertinya mantap ya, tapi tempatnya yang nggak muat nanti. Nah, ini saya ada setruman nih. Nah, yang ini yang baru bikin tadi ya. Ini spool saya yang spool lama sekali, spool senior ini ya. Ini udah menemani saya hampir 2 tahun lebih, apa 3 tahun ini, sepertinya 3 tahunan ini spool ini. Ini kawat emailnya 2,2 mili ya, 2,2 mili 5 sub, dan sekundernya 1,5 mili. Saya 1,5 mili, lupa saya sampai saking lamanya ini. 1,5 mili ya, benar 1,5 mili 3 sub, lalu ditambah lagi yang kecil, sekunder yang ini kecil nih, yang ukuran 1 mili. Oh bukan, ukuran 1,5 juga, namun saya tambahin 1 sub, lalu sekunder lagi. Ini baru kawat berapa ini, 0,9 apa 0,7 ini, ingat saya 0,7. Nah, jadi outputnya ini bisa berpindah-pindah jadi berapa output ini.
1 ya, 1 2 3 4, bisa jadi 4 output, tergantung selera nanti di lapangan ya kan. Kalau dirasa airnya airnya keruh sekali, mendingan pakai yang primeran. Ini bisa jadi primer, bisa jadi primer sekunder semi. Ini outputnya ada 4 ini sudah menghasilkan ikan banyak ini ya. Dan ikan gabus pun pernah dapat yang ukuran 2 kilo, itu gede sekali, hampir 60 cm ikannya itu. Kalau ibarat ikan toman gede banget itu ya, ibaratnya gabus ukuran 2 kilo lah, bayangkan saja gabus ukuran 2 kilo itu panjangnya hampir 60 cm, itu pernah dapat ini. Dan ikannya itu langsung gelempangnya itu langsung diem ya, ngambang ke atas itu langsung diem, nggak ada pergerakan lagi, saking kuatnya ampernya itu, karena pakai kawat besar ya, 2,2 mili ini, 5 sub. Kita tes pakai 1 aki dulu ya. Kita tes pakai 1 aki dulu. Nah, lumayan. Lumayan lah. Ini 1 aki seperti ini. Ya. Lumayan terang. Ini spool senior saya, ini baru saya review. Ini kawatnya gede ini. 2,2 mili 5 sub. Dan ini bisa juga pakai 2 aki ya, 5 sub ini bisa 1 aki, bisa 2 aki. Kalau pakai 1 aki tidak terlalu kuat ya, terus gendongnya juga enggak terlalu berat kalau pakai 1 aki. Namun kalau sudah dipakein 2 aki ya, gendongnya lumayan berat tapi tenaganya super ya. Ini bisa dilihat, ini saya udah digabung jadi 2 aki ini ya. Nanti ini saya pencet, saya gabung yang 2 ini jadi 2 aki nanti ini. Lihat, saya tes 2 aki ya, dan lihat lampunya, perbedaannya kalau pakai 1 aki ya, bisa dilihat. Nah, terang sekali, perbedaannya hampir 3 kali lipat ya nih. Terang sekali loh ya. Terang sekali ya. Saya dekatkan dulu ini ya. Terang sekali pokoknya. Saya jauhkan, coba kalau dijauhkan terangnya seperti apa dulu ya. Terang sekali sampai blur ya kayaknya kamera saya tuh. Samping-sampingnya itu nyampe gelap ya, itu menandakan super terang sekali tuh. Samping-samping sini nyampe gelap sekali, flash saya nyampe kalah, padahal flash saya itu terang sekali loh ya. Flash saya nyampe kalah itu kebangetan ini terangnya ya, sampai gelap gitu samping-sampingnya itu saking terangnya ya, saking terangnya. Seandainya ini mepet sama kayu sini, dijamin kayu ini langsung ngebul ya kalau ini mepet ke sini. Sengaja nggak saya pepetin biar kayunya awet ya. Kalau ngebul kan gosong,
lama-lama rapuh dia. Makanya saya jarakin agak jauh ini biar nggak ngebul. Biasanya kan orang-orang itu dites itu malah didekatkan sama kayu biar kelihatan ngebul ya. Itu padahal malah ngerusak kayu ya, malah bikinnya capek-capek, rusak, ganti kayu lagi. Nah, ini saya tes lagi yang pakai 2 aki. Nah ya, terang sekali. Ini akinya bisa cas ya, tadi saya cas kemarin kan lemot tuh, ini habis saya cas. Jadi hasilnya seperti ini kalau 2 aki kalau habis dicas ya. Jadinya sangat-sangat terang sekali. Flash saya sampai kalah ya. Padahal flash saya itu terang sampai redup sekali itu tadi ya. Kelihatan nyalanya ini saja, dan samping-sampingnya itu jadi gelap, itu menandakan flash ini kalah ya tuh. Tangan saya padahal jelas sekali ya kalau kena flash. Kalau pakai 1 aki lihat saja, nah, seperti ini ya. Kalau pakai 1 aki seperti ini, nyalanya nggak terlalu terang ya. Ya, nyalanya nggak terlalu terang, dan platinanya nih ya, platinanya yang ini nih tuh aman banget ya. Tuh. Platinanya kayak diem gitu, nggak ada percikan sama sekali, tenang-tenang aja. Platinanya diem, kayak nggak ada beban ya. Ini pakai baja Wedia yang saya review waktu itu ya. Jadi ini kalau pakai 2 aki lihat platinanya perbedaannya, dan lampunya perbedaannya. Nyalanya seperti ini. Kalau pakai 2 aki nih, platinanya juga masih tenang ya. Saya jauhkan dulu biar nggak terlalu silau nih. Pakai 2 aki platina juga tenang-tenang aja, nggak ada pengaruhnya, masih enjoy ya. 24 volt masih enjoy, nggak ketakutan meledak itu platinanya. Aman sekali ini platinanya. Padahal pakai 2 aki nih ya, saya perlihatkan nih, 2 aki, yang satu masuk sini, yang satu masuk sini ya, dan tengahnya jadi ininya digabung, tengahnya nanti langsung hidup. Ya, dan ini nih platinanya itu tenang-tenang saja, padahal beban 500 watt ya. Platinanya tenang-tenang saja, nggak ada beban. Lumayan sekali. Jadi ini yang setrum kecil aja mampu menyalakan 500 watt ya. Jadi asal kita bisa setting platina itu sebenarnya gulungan Anda itu kadang bagus ya, tapi kadang platinanya kurang setel ya, kurang cocok. Jadi kadang lampu 20 watt aja nggak bisa nyala gitu, karena biasanya setelannya kurang pas ya. Ini saya cobain lagi pakai setrum saya yang kecil ya, ini yang gede lumayan udah mantap lah.
Ini sih memang setruman saya udah senior, ibaratnya udah terlama ini ya, sepul saya ini handal sekali nih, kawatnya gede-gede sekali. Nah, kawatnya 2,2 mili 5 sub ini udah mampu menangkap mujair ya dulu, sekarang juga dipastikan masih bisa, nggak ada bedanya, nggak ada perubahan, soalnya masih sepul kawakan saya dan pakai platina rakitan saya ya, aman bre. Nah, platinanya panjangnya loh selebar jempol saya ini ya, ini habisnya 5 tahun 10 tahun 60 tahun kali ya. Awet ini, dijamin awet ya, dijamin awet sekali. Ini nyampe bulukan ini ya, sampai akinya ganti 10 kali kayaknya, ini malah yang nggak ganti-ganti. Saking panjangnya ini platinanya. Nah, ini setrumnya Denso, satu sisinya 7 dan sisinya satunya juga 7. Nah, Denso ini masih copot-copotan, nanti saya paten ya, ini kan masih baru masang tadi ya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Kalau masang platinanya enakan pakai kayu gini ya, kayu yang kotak begini. Jadi tinggal ada setelan di sini yang seperti saya jelaskan video tadi. Nah, jadinya nanti kalau kurang kenceng gitu, tinggal ini disetel kenceng apa kendor gitu. Gampang kan. Dan setiap saya membuat setrum, biasanya itu sengaja saya buat seperti ini tuh, ada jepitan di sini-sini biar gampang ya. Kalau saya pengen, kan sepul saya kan banyak tuh, jadinya kalau pengen gonta-ganti sepul tinggal copot di sini aja, copot begini, gonta-ganti bisa, tinggal copot jepitan ini saja, gampang ya jadinya, nggak usah buka-buka apa sambungan-sambungan ini, tinggal jepit ganti sepul, jepit lagi ganti sepul, gampang. Jadi ini udah ya 500 watt ya, pasti ngangkat. Ini sepul gede sekali kawatnya, 2,2 mili ya primernya. Nah, banyak yang bilang kok setruman saya itu nggak ada tenaganya, ini kecil aja ada tenaganya, masa setrumannya gede kok nggak ada tenaganya, kan aneh gitu ya. Nah, ini saya tesin lagi ya, yang setruman kecil ini ya, buat hiburan saya tesin lagi aja. Ini kecil begini aja kuat nyala, masa yang gede nggak kuat ya. Masa setrumannya yang gede kalah sama setruman kecil seperti ini, kan lucu. Nah, ini saya tesin yang setruman cabai-cabian saya ya. Setruman kecil tapi menghibur ini. Nah, ini cabai-cabian saya tesin. Kalau saya kasih 2 aki jeblok ya, saya yakin jeblok ini. Ini memang ukurannya untuk 1 aki. Kalau saya paksa kasih 2 aki kebakar ya, sayang. Bikinnya walaupun kecil, bikinnya susah ya, susah juga bikinnya. Ini tinggal colok. Ini lihat ya, ini 500 watt nyala ya, walaupun nggak terang ya masih seneng lah, masih ada tenaga lah ya. Tuh, saya gelapin aja lah lampunya, lampunya biar agak kelihatan gelap, biar kelihatan nyalanya ya.
Intinya itu di settingan platina mas bro ya. Kadang gulungan anda itu udah bagus, kadang platinanya yang settingannya kurang pas, itu penyebabnya. Makanya lampu 20 watt aja kadang nyalanya cuma drip gitu. Ini seandainya saya kasih lampu 100 watt, ini nyalanya dijamin terang sekali ya, terang sekali, bisa putih gitu, bisa, mungkin bisa putih sekali. Karena saya nggak punya lampu yang 100 watt ya, gampang pecah ya kacanya ya. Mendingan kayak gini aman, nggak gampang rusak ya, asal ini nggak jatuh aja. Kalau lampu-lampu bolam yang itu kadang putus, pecah. Kalau nggak pecah bolam itunya, kacanya, kalau nggak putus itu. Jadinya mendingan sekalian aja 500 watt saya buat tesnya, tanggung ya. Lumayan walaupun kecil-kecil ya, cabai-cabian ini. Nih saya dekatkan saja biar kelihatan nyalanya. Ya, nyalanya seperti itu, drip. Walaupun drip ini lumayan ya. Suaranya kayak nyamuk ya. Kecil. Dan sepulnya itu nggak panas ya, anehnya ya. Walaupun kecil, terus ngangkat 500 watt itu nggak panas gitu. Istilahnya itu yang penting gulungannya pas, lalu settingannya pas juga, jadi bisa ngangkat ya. Lampu 500 watt juga ngangkat walaupun kecil seperti ini ya, cuma sejempol begini ya, ngangkat. Jadinya ya kita harus pandai-pandai setting platina juga, nggak asal cuma bikin sesuai arahan-arahan yang sudah berhasil bikin, nyontek gitu, tapi nggak bisa setting platina ya sia-sia gitu. Jadi hasilnya kadang nggak sama. Seperti tukang bakso ya, tukang bakso ada 10 tukang bakso gitu, penjual tukang bakso ada 10, padahal bumbunya dibikin sama, buatnya dibikin sama, pokoknya istilahnya sama semua, tapi rasanya kadang berbeda ya. Karena apa? Karena orangnya berbeda, setiap orang itu berbeda-beda, jadi ya hasilnya juga kadang berbeda. Itu bisa dimaklumi perbedaannya, tapi tipis ya, seperti itu. Rasanya juga kadang berbeda. Apa ya, setruman saya kan banyak nih. Enaknya ngapain ya? Nah, setruman saya kan udah banyak, masih ada lagi ya kan. Nah, banyak sekali setrum platina. Ini bisa outputnya bisa 4 ini. Kalau yang ini, nah yang ini ya, ini cuma tipe primeran aja, khusus 2 aki. Kalau yang ini bisa 2 aki, bisa 1 aki ya. Bisa jadi primer, bisa jadi primer sekunder ya. Ini multifungsi yang satu ini, multifungsi. Dulu pernah saya review masalah multifungsinya ya, sudah pernah saya review, cari saja video saya ya. Kalau yang ini tipe primer, tapi primer yang cabe-cabean ya. Lalu setruman saya yang PDC ya, setruman PDC saya ya, yang 1000 watt ini, yang 1000 watt rakitan sendiri ini, rakitan sendiri ini. Kalau masalah PCB nya sih, PCB beli ya, di online banyak yang jual PCB, warnanya juga sama. Ini pasti Anda cari pasti ketemu lah PCB warna merah ini.
Saya belinya di online kalau PCB-nya. Kalau komponen-komponen itu ngerangkai sendiri. Soalnya di PCB-nya udah tertera semua tulisan-tulisan komponen yang harus diisi, sudah ada namanya semua. Tinggal kita setting. Paling trafonya ini yang susah, ini trafonya ini. Di trafonya doang. Kalau belum bisa ya latihan terus, lama-lama juga bisa. Pertama saya bikin PDC itu juga kepala cemot-cemot ya, nggak bisa-bisa. Selama berbulan-bulan saya baru tahu caranya dan akhirnya berhasil. Sekarang kalau mau bikin PDC pun bisa ya. Dan memperbaiki PDC yang rusak pun insya Allah bisa. Yang penting PCB-nya nggak patah ya. Kalau PCB-nya patah ya bisa nyervisnya, harganya mahal nyervisnya, tapi alias ganti baru, dipakein lem biru, ganti baru. Nggak usah lama-lama, udah sampai di sini saja. Nah, ini banyak ya setrumman saya ya, masih ada lagi di sana, satu lagi yang tipe PSS itu ya, yang PSS yang kemarin tuh sedengan itu ada lagi, masih ada satu lagi di pojokan, saya taruh mana itu, ada lagi. Dan setruman PAC, kalau setruman PAC nggak pernah saya review ya, kayaknya kurang jos sih. Apa karena saya nggak bisa bikin ya, padahal kalau 500 watt aja nyala terang, tapi kok di ikan itu kurang maksimal gitu menurut saya. Malah mendingan setrum platina kayak gini yang PAC. Tapi ngelihat yang ahli-ahli PAC itu bagus-bagus ya, bisa dapat mujair, itu perlu dicontoh ya. Kalau enggak cari tahu kuncinya di mana ya. Saya juga penasaran kok bisa itu dapat ikan mujair, padahal saya selama tes PAC itu kayaknya agak susah gitu. Nggak tahu, mungkin saya nggak terlalu ahli di PAC, mungkin ahli saya di platina sama PDC ya. Dan PDC pun saya juga masih perlu latihan, kurang terlalu menguasai, tapi lumayan lah, sudah bisa merakit yang 1000 watt, sudah lumayan. Dan mengatasi kendala-kendala kenapa bisa panas sudah tahu kenapa ya. Cukup sekian sampai di sini, ini hanya dongeng, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.